Halo semuanya. Jadi episode kali ini tuh terinspirasi dari salah satu di antara kalian viewers di beberapa konten yang lalu. Tapi maaf aku lupa screen capture dan simpan komennya. Dan lupa juga kontennya yang mana. Udah ketimbun banget deh. Jadi nggak bisa aku tampilin di sini. Kalau nggak salah tuh intinya yang komen itu minta dibahas soal orang-orang yang susah ngeluarin uang karena terlalu hati-hati dan cuma mau main aman gitu. Mungkin rasanya kayak nggak enak atau nggak tega atau malah ngerasa bersalah ya mau nikmatin duit sendiri. Padahal itu hasil dari kerja keras. Kayak ada suara kecil di kepala yang bilang, ngapain sih boros? Mending disimpan aja semuanya. Pokoknya terima kasih buat kamu yang udah request topik ini. Dan kita langsung bahas aja ya. Soal kenapa sih ada orang atau mungkin kalian sendiri yang bisa sangat pelit pada diri sendiri. Ini penting untuk diketahui karena kadang kita mengira itu cuma hemat. Padahal udah masuk zona yang gak sehat. Nah, kalau kita tahu nih apa penyebabnya, kita jadi bisa lebih jujur sama diri sendiri. Terus juga bisa mulai membangun keuangan yang sehat. Dan yang paling penting, gak bikin diri sendiri tersiksa, tapi juga gak boros. Karena kalau gak disadari, kita bisa terjebak terus dalam keinginan merasa hemat itu. Padahal aslinya lagi kehilangan banyak momen hidup yang layak dinikmati. Jadi kita bakal breakdown apa aja kemungkinan pemicunya, dan tentu aja tips gimana sih caranya biar bisa pelan-pelan keluar dari pola itu. Kita mulai dulu dari faktor penyebabnya ya. Kenapa sih kita bisa sangat pelit sama diri sendiri? Faktor yang pertama adalah pola asuh dan trauma masa kecil. Mungkin kalian pernah ngalamin masa di mana setiap kali minta uang jajan, terus orang tua bilang kayak, ngapain sih boros banget, kan udah tadi. Atau kalian tumbuh di keluarga yang keuangannya tuh sempit banget, sampai dengar kata uang aja tuh langsung bikin cemas. Nah, dari situ tumbuh mindset, ngeluarin uang adalah dosa. Jadi, walaupun sekarang kondisi kalian udah jauh lebih baik, udah punya penghasilan sendiri mungkin, tetap aja ada rasa nggak nyaman pas mau beli sesuatu untuk diri sendiri. Kayak ada suara kecil yang bisikin, kamu yakin ini nggak buang-buang duit? Nah, ini tuh sebenarnya bentuk pertahanan diri ya. Karena dulu kalian belajar bahwa meminta sesuatu itu bisa bikin kalian dimarahin, dan itu sakit. Jadi akhirnya sekarang kalian auto ngerem keinginan. Bahkan sebelum benar-benar sadar kalau itu sebenarnya wajar dan perlu. Nah, tapi yang perlu disadari adalah masa kecil boleh membentuk kita, tapi nggak harus mendefinisikan seluruh hidup kita. Kalau kalian terus-terusan merasa bersalah untuk menikmati hasil kerja sendiri, lama-lama kalian bisa kehilangan koneksi sama kebahagiaan yang sehat. Bukan karena kalian boros, tapi karena kalian nggak ngasih ruang untuk diri kalian tumbuh dan merasa cukup. Next, faktor penyebab yang kedua, takut kehilangan uang. Nah, kalau yang ini sebenarnya cukup sering terjadi, apalagi buat orang-orang yang ngerasa masa depannya nggak pasti. Dan memang takut kehilangan uang itu wajar banget, manusiawi. Tapi kadang bisa berkembang jadi rasa cemas yang overkill. Kayak misalnya kalian udah punya tabungan lumayan banyak gitu, terus udah invest juga. Tapi entah kenapa kalian tetap ngerasa nggak tenang. Setiap kali ngeluarin uang, bahkan yang kecil sekalipun, kalian langsung kepikiran kayak, gimana nanti kalau ada kejadian darurat? Gimana kalau aku tiba-tiba nggak punya penghasilan lagi? Nah, ketakutan ini membuat kalian ngerasa nggak pernah aman. Bahkan saat kalian sebenarnya udah aman gitu. Padahal, uang itu nggak sepenuhnya menghindarkan kita dari ketidakpastian ya. Dan bahkan, semakin kita cemas dan menahan diri untuk menggunakan uang dengan bijak, semakin kita kehilangan kemampuan untuk merasakan nilai sebenarnya dari uang itu. Coba pikirin kayak gini deh. Kalau kalian gak pernah ngasih diri kalian sendiri kesempatan untuk menikmati hasil kerja, kalian tuh sebenarnya lagi kehilangan sesuatu. Bukan uang ya, tapi rasa hidup. Dan itu jauh lebih mahal. Lanjut, faktor penyebab yang ketiga, perfeksionis dalam hal finansial. Ada juga orang-orang yang pelit karena ngerasa semuanya tuh harus sempurna. Semua pengeluaran harus punya alasan yang rasional, yang super logis, dan kalau enggak, langsung dicap sebagai kesalahan gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kalian pengen beli kursi kerja yang nyaman, biar nggak sakit punggung. Tapi karena itu nggak ada di rencana keuangan kalian bulan ini, kalian tunda terus.
Padahal tiap hari kalian duduk lama di kursi yang gak ergonomis, yang bikin kalian semakin capek kerja. Jadi kalian makin gak produktif, makin cepat burn out, dan akhirnya justru malah berisiko lebih besar secara jangka panjang. Nah, perfeksionis ini nih yang bikin kalian overthinking, bahkan untuk keputusan-keputusan yang kecil, karena kalian takut salah. Padahal kenyataannya, rencana keuangan yang terlalu ideal itu justru juga bisa jadi jebakan. Karena hidup ini kan gak sesimpel angka ya. Ada sisi manusiawinya juga. Ada kebutuhan, ada kenyamanan, ada kebahagiaan kecil yang juga penting untuk dijaga. Kalau kalian selalu menunggu momen-momen yang benar-benar sempurna untuk menggunakan uang, bisa jadi kalian gak akan pernah ngeluarin uang sama sekali. Next, faktor penyebab yang keempat. Pola pikir harus serba hemat. Ini nih yang sering disalahpahami. Hemat itu bagus, tapi kalau jadi obsesi, bisa berubah jadi pelit, dan gak sehat juga buat hidup kita. Kadang kita bangga banget karena berhasil gak ngeluarin uang sepeser pun hari ini. Padahal kita nahan beli makan siang yang layak, dan malah lapar seharian. Atau kita ngotot naik kendaraan yang lebih murah, tapi sampai di tempat kerja udah kecapean, gak fokus, dan akhirnya kerjaan jadi gak maksimal. Hemat itu harusnya soal prioritas, bukan soal denial. Kalau kita selalu mengejar angka di rekening bank, tapi nggak pernah merasakan manfaat dari hasil kerja keras, kita jadi kayak robot nabung aja gitu. Nggak salah sih, tapi ya hidup bukan cuma soal angka kan. Jadi kalau misalkan kalian ngalamin hal ini, coba deh refleksi kecil aja. Pernah nggak kalian bangga banget karena nggak beli apa-apa gitu selama 1 pekan, tapi di akhir pekan kalian malah ngerasa kosong, capek, atau nggak puas gitu. Nah itu tandanya mungkin kalian udah terlalu mengejar status hemat banget, tapi tanpa melihat kebutuhan emosional dan fisik kalian juga. Lanjut, faktor penyebab yang kelima, kebutuhan kontrol. Jadi ada juga orang-orang yang pelit karena pengen merasa aman, pengen punya kontrol penuh atas uangnya. Bahkan sampai ke hal-hal kecil kayak misalnya milih sabun mandi yang paling murah, padahal kulitnya kering banget, supaya angka pengeluarannya tetap kecil. Dan bagi beberapa orang, kontrol itu jadi alat untuk melindungi diri. Kayak misalnya dia pernah ngalamin situasi di mana uangnya tiba-tiba habis, atau dulu hidupnya nggak pasti banget. Jadi sekarang dia ngerasa kalau aku bisa mengatur semua sedetail mungkin, aku aman gitu. Tapi masalahnya, hidup itu nggak bisa kita kontrol sebegitunya. Dan kalau kita selalu mengukur rasa aman dari seberapa ketat kita menahan uang, menahan pengeluaran, kita nggak akan pernah ngerasa benar-benar aman. Karena dunia ini terus berubah, kebutuhan juga berubah. Dan menahan semua hal bukan berarti kita punya kendali. Kadang itu justru tanda kalau kita lagi dicekam sama rasa takut. Konsekuensinya, kita bisa jadi kelelahan. Karena kita terus waspada, terus berpikir, terus ngecek setiap kali ada transaksi kecil. Dan itu nggak sustainable, nggak sehat sama sekali. Yang harus dipikirkan adalah, kita pelit karena nggak mau rugi, atau karena kita takut nggak punya pegangan sama sekali. Kalau jawabannya yang kedua, mungkin yang kita butuhkan bukan cuma financial planning, bukan cuma perencanaan keuangan, tapi juga emotional healing, penyembuhan emosional kita. Supaya kita bisa belajar melepas kontrol pelan-pelan dan percaya bahwa bisa kok tetap aman meskipun gak semuanya serba dikunci. Next, faktor penyebab yang ke-6, overplanning masa depan. Nah, ini juga ya sering kejadian. Kita terlalu fokus sama masa depan, sama angka-angka panjang. Pokoknya harus punya sekian ratus juta pas udah usia sekian. Atau mending sekarang hidup susah, gak apa-apa, asal nanti bisa pensiun dengan tenang. Oke, itu niat yang bagus banget. Tapi kadang overplanning itu bisa bikin kita lupa hidup hari ini. Kayak misalnya kalian nabung terus, invest terus, tapi gak pernah ngasih diri kalian sendiri ruang untuk healing, buat liburan, buat makan enak, buat sekedar beli barang-barang kecil yang bikin kalian happy gitu. Hasilnya, kalian capek. Kayak lari maraton tapi gak pernah istirahat. Kalian kejar-kejaran sama target yang terus bergerak dan nantinya gak pernah datang.
Karena setiap kali kalian sampai di titik tertentu, kalian set target baru lagi, dan hidup kalian terus lewat begitu aja. Jadi coba pikir-pikir lagi, kalau kalian selalu menunda kebahagiaan demi masa depan, kapan kalian mau ngerasain hidupnya gitu? Uang itu memang alat untuk masa depan, tapi juga bahan bakar untuk menjalani hari ini. Dan percaya deh, kalau kalian terus-terusan memaksakan diri hidup dalam nanti itu, bisa-bisa ada suatu hari nanti kalian bangun dan sadar, aku punya duit, tapi aku nggak punya kenangan yang menyenangkan. Next, faktor penyebab yang ke-7. Rasa tidak pantas menikmati uang. Nah ini salah satu yang paling sering kejadian juga, tapi jarang diomongin. Kadang kita udah kerja keras, udah nabung, bahkan udah punya simpanan yang cukup banyak, tapi giliran mau beli sesuatu buat diri sendiri, langsung muncul rasa bersalah. Ada perasaan kayak, gue belum pantas deh, belum sukses-sukses banget, kayaknya belum waktunya deh nikmatin. Atau lebih dalam lagi, ada perasaan gak layak diperlakukan baik, bahkan sama diri sendiri. Belanja untuk diri sendiri dianggap egois. Beli barang yang disukai dianggap pemborosan. Padahal kita semua butuh ya perasaan dihargai, dimanjakan, dan itu dimulai dari diri sendiri. Kalau sejak kecil kita diajarkan bahwa uang itu cuma buat kebutuhan pokok, atau kalau mau senang-senang harus kerja keras sampai layak, kita bisa tumbuh jadi orang dewasa yang selalu ngerasa kurang pantas menikmati hasil kerja sendiri. Padahal ya, rasa pantas itu bukan sesuatu yang kita dapetin setelah checklist kesuksesan kita lengkap gitu. Itu adalah sesuatu yang bisa kita bangun dari sekarang, dari hal kecil. Contohnya, nikmatin kopi yang enak tanpa harus merasa bersalah. Atau beli baju yang nyaman dipakai meskipun harganya nggak promo. Kalau kita terus-terusan merasa nggak pantas, kita nggak akan pernah benar-benar menghargai diri sendiri. Dan konsekuensinya adalah kita bisa tumbuh jadi dewasa yang terus mengejar validasi eksternal, tapi nggak pernah merasa cukup secara internal. Lanjut, faktor penyebab yang ke-8, terobsesi dengan simpanan. Nah, kalau yang satu ini cukup tricky, karena menabung itu sebenarnya positif banget. Tapi bisa jadi nggak sehat kalau tujuannya cuma biar angka di saldo nggak turun. Ini kebiasaan aneh yang mungkin nggak sedikit orang miliki ya. Bangga ngelihat saldo, tapi nggak mau makainya gitu. Kayak pengennya tuh ngelihat angka makin banyak, makin tinggi, dan itu jadi semacam validasi diri. Tapi masalahnya, kalau uang cuma ditimbun terus tanpa pernah dimanfaatkan untuk hal yang bikin hidup kita jadi lebih baik, level up gitu ya, itu bukan saving, itu cuma menahan. Dan bahayanya, kita bisa jadi terjebak dalam pola pikir, nanti aja. Tapi nantinya itu nggak pasti. Kesehatan kita bisa berubah, energi juga nggak akan selalu sama, dan momen-momen kecil yang harusnya bisa kita nikmati hari ini, bisa lewat begitu aja. Nah, kalau kalian kayak gini, coba deh refleksiin, apa sih arti kaya buat kalian? Apakah itu cuma angka yang naik terus? Atau kalian pengen ngerasain tenang, nyaman, dan punya hidup yang layak? Karena kalau jawabannya yang kedua, kalian perlu ingat bahwa uang yang cuma disimpan tanpa digunakan, itu nggak otomatis bikin kalian bahagia. Nah, itu tadi beberapa kemungkinan penyebab kita bisa pelit sama diri sendiri ya. Mana yang kalian alamin sendiri? Coba tulis di kolom komen ya. Kalau udah, kita lanjut bahas tentang solusinya. Gimana sih cara menghilangkan sifat pelit sama diri sendiri ini? Tips yang pertama adalah ubah mindset. Uang itu alat, bukan musuh. Kadang kita tumbuh dalam pola pikir bahwa uang itu harus dijaga banget, harus selalu disimpan, gak boleh keluar kecuali buat hal-hal yang penting banget. Tapi coba kita ubah perspektifnya dengan bahwa uang itu bukan musuh, bukan juga sesuatu yang harus ditakuti. Uang itu cuman alat. Sama kayak pisau, bisa buat masak, bisa buat motong, bisa juga buat melukai diri sendiri maupun orang lain gitu ya. Tapi bukan pisaunya yang salah kan? Tergantung gimana kita makainya. Kalau kita terus melihat uang sebagai sesuatu yang harus dikekang, yang gak boleh disentuh untuk kesenangan, lama-lama kita sendiri yang capek. Kayak punya kendaraan tapi cuma ditaruh di garasi, gak pernah dipakai.
Padahal dia bisa bawa kita ke tempat-tempat yang bikin hidup kita lebih seru. Dan kayak beli makan enak, staycation, atau beli lilin aromaterapi, itu bukan bentuk pemborosan. Itu bentuk pengakuan bahwa kita juga manusia. Bahwa kita juga layak merasakan hal-hal yang menyenangkan, bukan cuma bertahan hidup. Kalau uangnya ada, kebutuhan sudah terpenuhi, dan ada alokasi untuk itu, kenapa enggak? Kalau enggak dimulai dari sekarang, bisa-bisa kita jadi orang yang kerja terus, tapi nggak pernah benar-benar merasa hidup. Next, tips yang kedua, bikin pos anggaran self-reward atau manjain diri. Ini salah satu strategi paling teknis dan praktis ya. Daripada terus mikirin, boleh nggak ya beli ini? Kenapa nggak disiapin aja dari awal? Kadang pelit ke diri sendiri itu muncul bukan karena kitanya nggak mau seneng-seneng, tapi karena takut nggak bisa ngatur. Makanya kita perlu sistem, anggarkan, bikin pos khusus. Misalnya 5-10% dari penghasilan kita setiap bulan disisihkan untuk traktir diri sendiri. Atau bisa juga pakai metode budgeting ya, kayak 50-30-20, di mana 50% untuk kebutuhan, 30% buat keinginan, dan 20% untuk menabung atau investasi. Atau kalau kalian mau yang lebih detail lagi, bisa juga coba 40-30-20-10. Di mana 10% ini disisihkan juga untuk donasi atau bantu orang lain. Intinya porsinya bebas, sesuaikan aja dengan pemasukan dan kebutuhan kalian. Dan terserah mau dipakai buat ngopi mingguan kek, beli skincare baru kek, atau nonton konser, nambahin barang koleksi hobi, apapun. Yang penting udah dialokasikan dan diatur secara sadar. Jadinya kalian tetap menabung, tetap bertanggung jawab, tapi juga tetap bisa menikmati. Dengan cara ini, kalian gak bakal ngerasa bersalah. Karena kalian gak ngambil dari pos lain. Lanjut, tips yang ketiga. Evaluasi pola pikir lama. Nah, kalau ini sebenarnya butuh waktu, tapi penting banget. Kadang kita pelit ke diri sendiri bukan karena gak bisa, tapi karena ada pola pikir lama yang gak pernah kita uji ulang. Jadi coba tanya ke diri sendiri kayak, kenapa sih aku takut banget ngeluarin uang buat diri sendiri? Siapa yang ngajarin aku kalau manjain diri itu boros? Apa benar kalau aku beli hal-hal kecil yang aku suka, itu bakal bikin aku gagal mengatur keuangan? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini bakal bisa bantu kalian menemukan akar dari sikap super hemat yang udah gak sehat. Karena bisa jadi, kalian selama ini cuma ngikutin pola pikir yang dulu masuk pas kalian masih kecil, masih hidup dalam kekurangan, atau pas kalian belum punya kontrol atas keuangan kalian sendiri. Dan sekarang situasi kalian udah berbeda. Kalian udah bisa berpikir sendiri, bisa mengambil keputusan sendiri, dan membangun relasi yang lebih sehat sama uang. Kalau nggak dievaluasi, kalian bakal terus hidup dalam pola yang lama. Padahal kalian udah jadi orang yang baru gitu. Dan sayangnya, kadang yang bikin kita stuck itu bukan kondisi nyata, tapi warisan pola pikir yang kita nggak sadari. Next, tips yang keempat. Mulai dari pengeluaran kecil yang bikin bahagia. Bisa jadi mungkin kita takut banget ngeluarin uang untuk diri sendiri tuh karena mikirnya langsung jauh. Aduh, nanti jadi kebiasaan. Atau takut kebablasan. Atau kalau aku beli ini berarti aku gagal nih jadi orang yang hemat. Padahal kita nggak perlu ya langsung mulai dari hal gede atau berpikir sejauh itu. Mulai dari hal kecil yang meaningful aja. Kayak misalnya beli kopi favorit seminggu sekali. Atau beli lilin wangi yang bikin suasana kamar jadi lebih damai. Atau juga nonton bioskop sendirian gitu ya pas ada film yang kalian suka. Ini bukan soal boros atau gaya-gayaan. Tapi tentang bikin hidup kalian gak cuma soal bertahan. Tapi juga bisa dinikmati. Dan kadang ya, dari pengeluaran kecil yang kita sadari itu, kita bisa menemukan rasa syukur yang lebih tulus. Ngerasain bahwa, oh iya ya, ternyata kerja kerasku bisa ngasih rasa bahagia sekecil ini. Dan dari situ, kita jadi lebih semangat lagi untuk mengejar hal-hal yang besar. Coba bayangin kalau semua pengeluaran kalian cuma buat bertahan hidup. Gak ada ruang buat senyum, buat healing, buat recharge. Lama-lama, kalian jadi kayak robot. Fungsi tapi gak hidup gitu. Next, tips yang ke-5. Ingat, menjaga diri adalah bentuk investasi juga.
Mungkin kebanyakan dari kita selama ini berpikir bahwa investasi itu bentuknya yang kayak saham, reksadana, properti, emas gitu-gitu ya. Padahal kesehatan fisik dan mental itu juga bentuk investasi. Sayangnya ini sering dianggap remeh. Misalnya kayak rela beli gadget yang mahal-mahal, tapi mikir 1000 kali buat ke dokter gigi. Rela kerja lembur terus, tapi ngerasa bersalah kalau mau libur sehari buat istirahatin badan dan pikiran. Padahal kalau kita yang ambruk karena stres, kelelahan, ataupun burnout, capek fisik, capek mental, yang rugi siapa? Kita juga kan? Nah, coba ubah mindsetnya bahwa merawat diri itu bukan kelemahan, bukan kemewahan, tapi kewajiban. Dan ketika kita mengeluarkan uang untuk makan makanan yang bergizi, untuk gym, atau untuk konseling, itu bukan pemborosan. Itu bentuk tanggung jawab kita ke tubuh dan mental kita sendiri, yang udah nemenin kita kerja keras sejauh ini. Konsekuensinya, kalau ini diabaikan, bisa jadi kesehatan makin turun, semangat makin tipis, dan hidup rasanya berat terus. Jadi daripada mikir sayang uangnya, mending tanya, kalau aku sakit dan burnout, berapa kerugian yang harus aku tanggung nanti? Kerugiannya nggak cuma dalam hal waktu, tenaga, pikiran ya, tapi juga finansial. Next, tips yang ke-6. Tulis ulang definisi bijak dalam beruang. Kadang ya, yang bikin kita pelit ke diri sendiri itu bukan karena kita nggak paham soal uang, tapi karena kita punya definisi yang sempit tentang bijak finansial. Ada mindset lama yang masih nyangkut kayak, kalau bisa hemat 10.000, kenapa harus keluar 20.000? Atau, kalau nggak pernah jajan, berarti aku orang yang paling bijak. Padahal, bijak itu bukan soal seberapa sedikit kita mengeluarkan uang, tapi seberapa sadar kita saat mengeluarkan uang itu. Kita tahu kapan, untuk apa, dan kenapa kita menggunakan uang. Jadi ada nilai, ada niat, ada arah. Misalnya kalian beli skincare yang agak mahal, tapi itu untuk membantu kalian merasa lebih percaya diri dan menjaga kesehatan kulit. Nah itu bijak. Tapi kalau kalian nahan-nahan makan enak, terus tiap malam jadi stres, craving, dan ujung-ujungnya balas dendam, makan junk food, nah itu yang malah jadi nggak sehat, baik secara keuangan, secara fisik, maupun secara mental. Jadi yuk, pelan-pelan kita revisi definisi bijak versi kita. Supaya nggak jadi orang yang terus-menerus selamat dari krisis, tapi juga bisa ngerasain hidup dengan versi yang terbaik gitu. Lanjut, tips yang ke-7. Self-talk positif. Kita sering berpikir kalau toxic money habit atau kebiasaan finansial yang nggak sehat, itu soal cara mengelola uang ya. Padahal kadang, asal-usulnya tuh dari cara kita ngomong ke diri sendiri. Kayak misalnya setiap kali pengen beli sesuatu untuk diri sendiri, kalian langsung mikirnya kayak, aku nggak pantas, aku belum sukses, nanti aku nyesel nih, atau ngapain sih boros banget. Dan kalimat-kalimat itu makin lama membuat kalian nggak percaya diri dalam mengambil keputusan finansial yang sebenarnya kecil. Nah, makanya self-talk itu penting banget ya. Coba ganti narasi yang terlalu keras tadi jadi yang lebih suportif. Contohnya, aku layak menikmati hasil kerja kerasku. Beli sesuatu buat diri sendiri bukan berarti aku boros. Menikmati hidup itu juga bagian dari finansial yang sehat. Jadi self-talk ini fungsinya adalah untuk melatih kalian percaya bahwa diri kalian itu berharga loh. Dan kalau kalian belum bisa ngomong kayak gitu sekarang, gak apa-apa, latih aja pelan-pelan. Karena cara kalian memperlakukan diri sendiri, itu sebenarnya juga ikut ngebentuk cara kalian memperlakukan uang. Dan tips yang ke-8, cerita ke orang terdekat atau psikolog. Kadang kita ngerasa sifat pelit pada diri sendiri itu masalah sepele ya. Masa cuman gara-gara gak mau beli minuman dingin aja harus cerita ke orang? Tapi kalau itu udah berlangsung selama bertahun-tahun, dan kalian merasa ada rasa bersalah setiap kali pengen menikmati sesuatu, itu bisa jadi tanda ada luka yang belum kelar. Mungkin kalian pernah hidup dalam kondisi yang sulit banget. Mungkin kalian dibesarkan dalam pola asuh yang keras banget soal uang. Mungkin juga kalian pernah mengalami kejadian traumatis yang bikin kalian jadi takut rugi terus-terusan gitu ya.
atau masalah lain lagi yang jauh lebih kompleks dan rumit. Nah, kalau itu yang terjadi, ngobrol sama orang yang terpercaya, yang nggak menghakimi, atau psikolog, itu bisa jadi langkah besar untuk sembuh. Karena ada hal-hal yang nggak cukup diselesaikan lewat spreadsheet atau aplikasi budgeting ya. Tapi lewat obrolan yang jujur, yang terbuka, dan disambut tanpa disudutkan ataupun disalahkan. Jadi intinya, hemat itu penting, tapi bahagia juga nggak kalah penting. Kalau kalian udah capek-capek cari uang, jangan lupa kasih ruang buat diri sendiri untuk merasa hidup. Uang itu alat, yang penting kalian tahu arahnya, tahu batasannya, dan tahu kalau diri kalian itu berharga. Oh iya, kalau kalian ada tips lain, langsung aja tulis di kolom komentar ya, biar kita semua sama-sama belajar. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.